Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Pengurus masjid yang kami muliakan, kemudian juga Al-Mukarram Ustadz Sahidun yang telah mengimami kita sholat tadi, alhamdulillah jazakumullah khairan, dan seluruh para jamaah hadirin yang telah berhadir di Masjid An-Nasr Bintaro Sektor 5 yang dimuliakan Allah semuanya. InsyaAllah semua kita dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah izinkan kami berhadir bersilaturahim di tempat ini. Yang kedua kali mungkin kedatangan kami tempat ini. Kami datang dari Aceh untuk beberapa hari di sini, dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dalam pertemuan kita hari ini di masjid yang mulia ini. Mari saya ajak semua kita untuk meniatkan i'tikaf di masjid, meniatkan menunggu sholat isya berjamaah, dan kita meniatkan menuntut ilmu. InsyaAllah dengan 3 niat ini mudah-mudahan pahala kita dilipat gandakan 3 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang menunggu sholat setelah sholat, pahalanya sama seperti sedang sholat, ya, pahalanya sama seperti dalam sholat. Maka mudah-mudahan kita berada di sini, kita mendengarkan kebaikan, kita mendengarkan kajian, mendengarkan pesan-pesan iman, tapi di samping dari itu juga kita dituliskan oleh malaikat sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat. Begitu juga orang yang berada di masjid setelah sholat, itu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, kata Nabi SAW. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Siapa saja setelah sholat dia berada di tempat sholatnya, ya, tempat sholat boleh bermakna memang di tempat dia duduk, atau memang dia di tempat semula dia sholat, yaitu di dalam masjid yang sama, masih menjaga wudunya, meniatkan menunggu sholat isya, maka dituliskan oleh Allah dan didoakan oleh malaikat, ya, dengan doa apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia, Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang sekali pada pertemuan ini kita mencoba untuk membahas tentang bagaimana pengaruh akidah tauhid di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para sejarawan mencatat bahwa di dalam peradaban-peradaban sebelum datangnya Islam diketemukan ada kota-kota yang dia kadang tidak punya benteng, ada kota yang kadang dia bahkan tidak ada istana, ada kota yang tidak ada kolosium misalkan. Tetapi tidak ada satu kota pun yang tidak ada tempat ibadah, terserah agamanya apa gitu. Tapi semua kota itu, istana kadang ada yang tidak ada, benteng juga ada yang tidak ada, dan ada kota yang nggak punya pagar ataupun pembatas seperti Cina yang punya pagarnya yang terkenal itu, temboknya, ya. Tetapi semua kota-kota dalam sejarah diketahui, ditemukan itu semua mesti memiliki tempat ibadah. Sehingga Plutarch, salah seorang sejarawan Yunani, dia katakan bahwa tidak mungkin dipisahkan peradaban manusia itu daripada keyakinan terhadap agama, terserah agamanya apa gitu. Yang menunjukkan bahwa keyakinan terhadap sesuatu yang tinggi dalam kehidupan manusia itu adalah fitrah daripada manusia itu sendiri. Datang Islam, ya, datang Islam, begitu juga nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad membawakan wahyu dari Allah bahwa
Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu. Tidak banyak, hanya satu. Selebih daripada itu adalah merupakan kesesatan dan itu salah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kata Allah. Tidaklah kami utus satu orang rasul pun sebelummu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya. Itu adalah kalimah tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makanya kalau kita ingin menyimpulkan Islam dalam satu kalimat, itu adalah la ilaha illallah. Udah, itu Islam. Kalau ingin disimpulkan dalam satu kalimat. Ya. Jadi pentingnya sebuah keyakinan itu fitrah manusia. Siapapun dia perlu memiliki keyakinan. Keyakinannya ini entah benar entah salah. Bersyukurnya kita umat Islam ya yang diberikan hidayah oleh Allah, kita memiliki keyakinan kita enggak mitos. Keyakinan kita bukan ideologi yang dibuat-buat, tapi adalah sesuatu yang bersumber dari referensi tertinggi yang tidak akan pernah salah, ya. Itu dia daripada wahyu Allah yang Allah katakan sendiri, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Itu dia. Kita enggak mendapatkan perintah menyembah Allah, yakin pada Allah itu dikatakan oleh orang lain. Kamu harus percaya sama Tuhan. Kamu harus yakin Tuhan itu satu. Siapa bilang? Ada yang bilang itu. Orang lain bilang, enggak. Kita yakin bahwa Allah Tuhan yang satu. Siapa bilang? Allah sendiri yang bilang. Bukan kata orang gitu. Bukan kata pendeta, bukan kata kiai, bukan kata ini, bukan kata itu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak kami utus satu rasul pun sebelummu wahai Muhammad, kecuali selalu kami wahyukan kepada mereka apa? Tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Jadi kita percaya sama siapa menyembah Allah itu? Percaya sama Allah. Allah yang kasih tahu, dia sendiri yang bilang gitu. Bukan orang yang bilang. Enggak. Kalau orang yang bilang, kita perlu cek and recheck dulu. Kita perlu benar nggak nih orangnya ini, dari mana dia tahu gitu, dari mana dia dapat ini kalau harus menyembah Allah gitu. Ini nggak Allah langsung yang bilang. Nah, maka kita menyembah Allah itu adalah langsung, saudara yang dimuliakan Allah. Jadi keyakinan kita nggak main-main. Nah, terus kalau ada orang yang nanya gini, Ustadz, emangnya kenapa memang harus bertauhid gitu? Harus meyakini Allah itu hanya satu, nggak boleh lebih daripada itu. Itu juga sudah menjadi hukum Allah, dan bahkan juga kalau boleh kita katakan dalam tanda kutip hukum alam. Bisa nggak dibayangkan kalau seandainya seseorang negeri kita ini memiliki dua presiden atau bahkan yang dua presiden yang berkuasa penuh, tiga presidennya ini, dan para menteri itu bertanggung jawab kepada tiga presiden ini, masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri yang nggak boleh ikut campur sama yang lain, nggak perlu kompromi sama yang lain. Bisa dibayangkan nggak negeri kita seperti apa? Ada tiga presiden, yang tiga presiden nggak kompromi, masing-masing dia punya kebijakan mutlak absolut sendiri yang nggak ada urusan dengan presiden lain gitu. Tapi di satu wilayah, di satu tempat, dalam satu waktu. Apa jadinya negeri ini? Gak akan ada kehidupan di negeri ini. Begitu juga para menteri itu harus bertanggung jawab kepada ketiga-tiga presiden ini. Gak akan mampu untuk mengerjakan apapun. Kebijakannya gak akan mampu dilaksanakan satupun. Kenapa? Masing-masing tumpang tindih satu sama lain. Kita aja aturan dalam satu institusi tumpang tindih aturan saja, bingung nggak? Bingung nggak kita? Ya, nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Tumpang tindih. Itu masalah institusi kecil. Itu masalah sebuah negara loh. Nggak mungkin berjalan suatu negara itu. Maka begitu pula lah sebenarnya. Ya, alam ini, makhluk ini tidak akan mungkin bersumber dari lebih dari yang satu. Nggak mungkin. Dialah Allah yang menciptakan.
Hanya satu yang menciptakan dan satu pula yang membuat. Hanya Allah Tuhan yang satu pula yang membuat aturan terhadap bumi ini, terhadap alam ini. Nggak ada aturan lain yang berlaku kecuali hanya aturannya. Maka semua kita cukup store pada Tuhan yang satu. Store wajah kita, store tubuh kita, store sujud kita, store rukuk kita, store harta kita, store semua yang kita miliki hanya pada yang satu. Pertanggungjawabkan kepada hanya satu sistem saja. Nggak ada sistem lain yang berlaku di sini. Semuanya tersistem, semua terkonek pada sistem servernya cuma satu, nggak ada yang lain. Baru bisa jalan negeri ini. Perintah presiden, tanggung jawab pada presiden yang memerintahkan itu. Kebijakan daripada dia kita tanggung jawab kepada itu juga. Hanya satu sumber legislatif, dari situlah sumbernya semua. Kalau sumbernya dari situ, semua akan berlaku. Gak ada yang lain. Allah lah yang mensyariatkan, tidak ada yang mensyariatkan selain Allah. Hanya Allah lah tempat yang kita menyembah satu-satunya, tidak ada lain yang perlu kita sembah. Tauhid. Tauhid yang murni itulah yang sesuai fitrah, sesuai hukum Allah, sesuai dengan sunnatullah. Maka orang yang gak bertauhid, gak meyakini bahwa hanya Tuhan yang satu, kemudian hanya pencipta yang satu, hanya satu yang berhak disembah, maka dia berada dalam kesesatan dan tidak logis. Hidupnya tidak realistis. Tidak realistis. Maka bersyukur kita selaku umat Islam diberikan oleh Allah hidayah sehingga kita menyembah kepada hanya Allah Tuhan yang satu. Nah, jadi bertauhid itu saudaraku adalah suatu keniscayaan dalam hidup, ya. Bukan hanya sekedar ya keyakinan, doktrin, enggak. Bukan sama sekali. Nah, lalu apa impactnya di dalam kehidupan bagi orang yang meyakini akan akidah ini, akidah tauhid? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa impactnya? Setiap sesuatu yang benar pasti memiliki pengaruh yang baik. Sesuatu yang salah pasti akan memiliki pengaruh ataupun impact yang tidak baik. Kita tahu seseorang yang bertauhid kepada Allah, dia memiliki kehidupan yang sangat jelas dan tujuan di dalam hidup. Orang yang punya akidah tauhid lagi, maka dia akan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Visi misi hidupnya itu jelas. Sedangkan orang yang nggak punya akidah, ya, tidak bertauhid lagi, maka dia tidak memiliki visi misi hidup yang jelas. Bahkan ada kehidupannya kadang nggak tahu kehidupannya tujuannya untuk apa. Dan inilah yang membedakan antara ilmu sains dengan agama, atau kita katakan bukan agama, dengan Islam bahkan. Sains tidak pernah mengajarkan why, ya tujuannya itu untuk apa, tujuan akhir itu untuk apa, tidak ada. Tetapi dia hanya menyelidiki kepada sisi sebab yang paling dekat dengan sebuah fenomena. Agama mengajarkan tujuan ini untuk apa gitu. Itu agama yang mengajarkan. Maka sains boleh meneliti tentang bagaimana kehidupan ini berjalan. Apa faktor-faktor yang menunjang kehidupan? Apa yang suatu sebab kausa membuat sebuah musabab yang lain dan terus menerus? Apa itu? Efeknya apa? Fenomena apa yang terjadi? Sebabnya kenapa? Tetapi untuk apa ini semua terjadi? Itu di luar daripada kajian sains. Sains nggak ada ngomong masalah itu. Agama datang itu untuk menjelaskan tujuan itu semua yang nggak mampu dibuat tujuan oleh manusia. Manusia sendiri tidak tahu kenapa dia diciptakan dan kenapa dia harus hidup. Ya, manusia sendiri tidak tahu dia kenapa dia ada dan untuk apa dia ada. Dia tidak tahu. Tahu-tahunya aja dia sudah ada gitu. Kenapa kamu ada? Kita satu pun tidak bisa memberikan jawaban kenapa kita ada dan untuk apa kita ada di sini. Kenapa enggak di tempat lain? Kenapa harus di sini? Kenapa pada masa ini, kepada saat ini gitu? Siapapun nggak bisa menjawab.
Tapi sains hanya bisa menjelaskan pada kita bahwa bagaimana proses kita dilahirkan, bagaimana kita pembentukan janin dari awal terus, dan kematian itu bagaimana proses terjadi, itu bisa dia jelaskan. Tetapi mengapa ini? Untuk apa ini semua? Itu di luar daripada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Orang yang nggak punya tujuan hidup itu gila nggak ya? Yang nggak punya tujuan, jangankan hidup dulu. Dia mengerjakan sesuatu nggak punya tujuan, gila nggak? Kita tanya sama orang yang lagi jalan, kemana Pak? Nggak tahu. Gila nggak itu? Jalan aja di luar tuh, tanya kemana dia, nggak tahu dia jawab. Berarti kita hukumi dia apa? Sedang stres ini orang. Ini sedang nggak waras. Kenapa? Dia jalan gitu aja nggak tahu mau kemana gitu. Duduk di sini, tanya, Bapak kenapa duduk di sini? Nggak tahu kenapa. Ada masalah nggak dia? Duduk di masjid aja dia nggak tahu kenapa duduk di masjid. Itu dalam kasus yang kecil, ya, kasus kecil. Yang sementara gitu, Bapak duduk di sini 1 jam kenapa? Nggak tahu. Bapak 1 jam nggak tahu, orang akan menghakimi kita, mengatakan bahwa kurang waras ya. Apalagi kita hidup 80 tahun, kenapa Bapak hidup? Nggak tahu. Wajar nggak itu orang? Waras nggak itu orang? 80 tahun dia di bumi, dia nggak tahu kenapa ada di sini. Itu kan case kecil, ya. Agama mengajarkan pada kita kenapa kita harus hidup. Nah ini dia, agama yang ngajarin itu. Saya nggak ngajarkan itu. Maka Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Oh itu tujuan kita ya. Siapa yang ngasih tahu kalau itu tujuan? Pak Ustadz? Pak Kiai? Tengku? Pendeta? No. Siapa juga? Yang menciptakan yang ngasih tahu. Logis dong kalau begitu. Dia yang menciptakan, dia pula yang memberikan tujuan. Oh logis itu. Benar. Benar adanya. Ya. Kalau Kiai yang bilang kamu diciptakan adalah untuk menyembah kepada Allah, dia sendiri nggak ada suruh nyembah kok Bapak Kiai yang bilang. Nggak, Allah yang nyuruh sendiri loh. Allah sendiri yang bilang, ya, kita disuruh untuk menyembahnya dan diciptakan kita untuk menyembah kepada Allah. Ada tujuan akhir daripada ini semua. Kita untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu akhirnya ya? Iya. Dan di sana ada kehidupan setelah mati. Ya. Adanya tujuan akhir kita. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, kata Allah. Sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benarnya hidup. Maka persiaplah untuk akhirat itu. Agama ngajarkan kita, oh tujuannya ke sana ya. Jadi saya tinggal di Bintaro, beli rumah di sini, beli mobil juga, kemudian juga buka usaha di sini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kalau untuk happy, untuk apa? Sekedar habisin duit, untuk apa? Sekedar hanya untuk ngisi waktu. Sesuai nggak itu dengan tujuan dalam agama kita, perintah daripada Tuhan? Nampaknya Tuhan bilang begini, saya kerjanya begitu. Ya, ngapain ada di sini gitu? Ya hanya untuk menghabiskan masa apa namanya ya, masa muda, menghabiskan masa tua, begitu aja. Ya, yang lain. Sayang sekali Bapak. Dari 80 tahun, 50 tahun berada di sini, tapi nggak sesuai dengan tujuan akhir. Ini orang semua yang ada di sini tujuannya ke sana, Bapak kok nggak sampai ke sana tujuannya? Nggak sesuai. Berarti hidup saya harus saya reset ulang, harus sesuai dengan tujuan apa yang digariskan oleh pencipta saya, Allah Subhanahu wa taala. Saya harus menyesuaikan tempat tinggal saya,
harta yang saya miliki, kesibukan saya hari-hari, itu semua mendukung, ya, mendukung terhadap tujuan akhir itu sendiri dalam hidup saya. Bagaimana ini saya memilih tinggal di tempat ini mendukung untuk ibadah saya. Saya pilih untuk investasi kerja ini, kesibukan ini mendukung untuk saya, untuk tujuan akhir saya. Ya. Terus begitu, kita convert semua kesibukan kita itu yang mendukung pada tujuan akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka inilah orang yang bertauhid, dia punya satu tujuan. Ya, tujuan itu digariskan oleh Allah Maha Pencipta dia. Nggak dibuat sama yang lain. Nah, karena yang tahu tujuan penggunaannya itu hanya yang membuat. Kita aja ya, beli mobil, beli apa, kreasi manusia kita beli, semuanya itu yang menuliskan tujuan dan cara mengoperasikannya ya pabrik itu. Allah yang menentukan tujuan hidup kita, bukan kita yang menentukannya. Karena kita nggak menciptakan diri kita sendiri, hanya penciptalah yang boleh menentukan untuk apa ini dipakai. Ya kan? Ya, untuk hanya penciptanya saja. Ini untuk apa dipakai? Salah pemakaian rusak. Dibuat untuk ini, pakai untuk itu. Ya rusak lah. Rusak. Apa aja rusak. Hidup kita juga begitu. Diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ini, kita pakai untuk itu, rusak Pak. Hidup kita rusak. Diri kita rusak. Nah, maka orang yang bertauhid, impactnya dia jelas memiliki visi misi yang satu dalam hidupnya. Dan inilah nikmat besar dalam hidup. Tujuan akhirnya kita miliki dan ada. Dan kita berusaha untuk itu. Sedangkan orang yang nggak bertauhid, nggak percaya kepada Islam, nggak punya agama, maka dia tidak tahu kemana dia, kenapa dia hidup. Dan dalam hidupnya sampai sudah tua pun masih bertanya, why? Kenapa saya ini? Untuk apa saya ini? Sayang sekali hidupnya. Sayang sekali. Ya. Selanjutnya, akidah tauhid itu menjamin ketenangan bagi mereka yang meyakininya dengan benar. Menjamin ketenangan hidup. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa susah gundah gulana bagi orang yang berakidah tauhid. Bahkan di dalam kondisi kehidupan yang sulit sekalipun, akidah tauhid ini membuat seseorang itu survive, mampu untuk terus bertahan. Kita dapatkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para psikolog mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi mereka yang meyakini akidah tauhid untuk tidak bahagia, tidak merasa damai, tidak merasa tenang. Tidak ada alasan itu. Kecuali memang mereka yang nggak menjalankan tauhidnya dengan benar. Bagaimana maksudnya Ustaz kita menjalankan tauhid kita dengan benar? Tauhid yang benar ya, yang kita jalankan hari-hari simple. Bahwa kita hanya yakin bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan kita, nggak ada yang lain. Allah yang menentukan nasib kita, Allah yang menentukan masa depan kita. Pada Allah lah segala sesuatu itu kita bergantung. Kemudian diri kita Allah yang urus, anak kita Allah yang ngurus, keluarga kita Allah yang ngurus, segala sesuatu yang menentukan kehidupan kita itu Allah yang ngurus loh. Ilaihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaih, kata Allah. Kepadanya semua urusan itu kembali. Fa'budhu, menyembahlah akan Allah dan bertawakallah kepadanya. Itu keyakinan Pak. Tawakal itu keyakinan bahwa segala sesuatu itu bersumber darinya dan kembali kepadanya, Allah semua yang ngurus. Itu namanya tawakal. Maka orang yang mewakilkan itu namanya orang yang bertawakal. Makanya istilah wakil dalam hidup. Kan kita pakai dalam bahasa Indonesia kan pakai wakil. Bapak siapa? Saya mewakilkan si ini yang pergi. Berarti ganti saya. Saya mewakilkan si fulan untuk ngurus urusan saya. Kenapa? Ya saya nggak sempat lah ngurus itu. Saya udah percayakan sama dia yang ngurus. Wa kafa billahi wakila, kata Allah. Cukuplah bagi kalian wahai hambaku, Allah itu sebagai wakil. Apa artinya? Allah itu wakil kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah itu wakil kita.
Kok bisa Ustaz Allah itu jadi wakil? Persis seperti kita mewakilkan sesuatu. Udah Allah yang urus. Waduh Ustaz, kalau Ustaz ngomong begitu hancur hidup kita ini, semua diurus. Jadi kita nggak perlu kerja apa-apa dong. Kita bicara masalah tawakal secara akidah. Tawakal itu akidah, Pak. Keyakinan dalam hati bahwa segala sesuatu diurusin sama Allah. Jangan pernah kita menyalahi keyakinan itu. Keyakinan hati, Pak. Tawakal itu keyakinan hati, bukan masalah urusan tangan dan kaki, bukan. Tawakal itu keyakinan hati. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah lah yang ngurus segala sesuatu. Jadi saya nggak ada kerja, Pak. Kerja itu bukan masalah hati, Pak. Ini tawakal masalah hati. Jadi saya angkat tangan kemudian tarik, ya cari mulung ataupun pergi kantor ataupun buat perusahaan dan yang lain, itu bukan urusan hati, Pak. Itu urusan tangan dan kaki, urusan pikiran. Pikiran, tangan, kaki punya hukum sendiri, hati punya hukum sendiri. Tawakal itu adalah hati, Pak, urusan hati. Maka urusan hati saya full pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu orang pun di dunia ini yang menentukan nasib saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang coba mendikte nasib saya atau membuat saya takut terhadap nasib saya. Saya nggak akan percaya itu. Hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ngurus urusan saya. Jadi Bapak jangan perlu coba-coba untuk menakut-nakuti saya. Enggak perlu, Pak. Allah yang ngurusin saya, yang menentukan semua yang terbaik bagi saya. Siapapun tidak ada itu. Tuh, orang yang bertauhid, dia tawakal kepada Allah. Tawakal itu urusan hati. Yang salah ketika orang memahami tawakal, menjadikan tawakal itu urusan tangan dan kaki, gitu. Udah tawakal aja sama Allah. Jadi nggak usah buat apa-apa. Minum haus, tawakal aja, nggak usah minum. Salah, Pak. Tawakal itu bukan urusan tangan, kaki, bukan urusan perut, tapi urusan hati. Jadi kalau haus, ambil air minum. Minum. Ya. Lapar, cari makan. Cari makan, kenyang. Itu bukan urusan hati. Nah, gitu. Jadi tawakal itu urusan hati. Wa kafa billahi wakila. Maka orang yang begini dia akan tentram, akan damai. Kenapa? Dia bertauhid kepada Allah dan dia pasrahkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, ya. Tsumma istaqamu, kemudian dia teguh terhadap perkataannya itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tuh enggak ada rasa takut dan juga enggak ada merasa sedih hati. Enggak takut, enggak sedih. Inilah dua perasaan yang selalu menggelayut dalam diri kita, kan? Takut apa? Takut pada masa depan. Takut pada masa depan apa yang akan terjadi, cemas kita. Anak kita cemaskan, keluarga kita cemaskan, kemudian juga perusahaan kita nih kita cemaskan. Kalau masih kecil belum stabil, bagaimana supaya stabil gitu. Udah stabil cemas pula lagi. Kenapa? Nanti kalau oleng gitu nggak stabil gimana ini? Tetap dalam kondisi khauf. Udah berada di puncak, masih kita pikirkan waktu masih kecil masih kurang ini, belum stabil. Kalau udah stabil akan aman. Pas stabil ada tantangan lagi ke depan, ya. Khauf terus kita, takut terus. Kemudian kita bersedih juga. Kenapa? Tersedih terhadap kesalahan-kesalahan kita masa lalu yang sudah terjadi. Bagaimana itu ya? Bagaimana itu? Orang yang belum bayar pajak aja, apa? Bersalah dengan negara, nggak bayar pajak, udah merasa takut dan sedih sekarang. Kenapa? Kalau ketahuan sama Pak Purbaya nih gimana kejadiannya? Contoh misalkan, ada kesalahan masa lalu, ya, gelisah, bersedih hati kita. Bagaimana kalau nggak diampuni ya? Kalau benar nggak bisa diputihkan ya? Gimana ini? Gimana itu? Maka orang yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dua perasaan ini nggak ada, kata Allah, udah selesai urusannya dia. Dia tidak takut dan juga tidak merasa bersedih hati. Kenapa? Ya udah dipasrahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertauhid, Pak.
Kedua, ya, merasa tenang dan damai. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, wa kafa billahi wakila. Cukup, Allah yang ngurus itu semua. Itu urusan hati orang yang bertauhid. Ya, sekali lagi apa? Urusan hati. Karena akidah iman itu urusan hati, Pak. Ya. Lalu kemudian orang yang punya akidah tauhid itu orang yang paling survive dalam hidup. Paling survive. Kita kasih bukti secara sejarah dan juga ya pembuktian sains. Beberapa 2 tahun yang lalu ada seorang ahli fisiologi namanya Herbert Benson. Dia meneliti selama 30 tahun pada riset yang dia buat itu selama 30 tahun pada 1.200 orang yang menderita penyakit, mulai dari harus operasi jantung dan berbagai macam penyakit yang lain. Dia mendapatkan bahwa dia tulis sebuah buku namanya Handbook of Religion and Health. Dia katakan di situ dia dapatkan bahwa orang yang memiliki keyakinan terhadap agama, terhadap Tuhan, itu memiliki efek kesembuhan 60-90%, dia bilang. Terserah penyakitnya apa aja. Ya, tingkat kesembuhannya itu 60-90% orang yang memiliki keyakinan. Dan dalam masalah operasi jantung khususnya, orang yang menderita operasi jantung, orang yang memiliki keyakinan agamanya dengan kuat, itu tingkat tingkat resiko kematian 4 kali lebih kurang daripada orang yang menganggap agama itu nggak penting. Itu resiko khususnya yang khusus pada sisi khusus untuk orang yang kena operasi jantung. Dia bilang bahwa orang yang memiliki keyakinan yang kuat, ya, itu resiko kematian bagi mereka itu 4 kali lebih rendah dibandingkan dengan orang yang nggak memiliki agama atau nggak keyakinan, nggak menganggap agama itu nggak begitu penting lah dalam hidupnya. Ya. Jadi ini sebuah pesan bagi mereka yang ada masalah dengan jantung. Cepat-cepatlah bertauhid kepada Allah, yakin pada Allah seyakin-yakinnya, ya, supaya apa? Insya Allah resiko ini bisa rendah secara kalkulasi manusiawi. Itu secara saintifik terbukti demikian. Bapak Ibu. Jadi boleh dong kita mengambil kesimpulan bahwa mereka yang meyakini agama, terkhusus tentunya ada kita katakan agama Islam dan agama tauhid yang benar, dia dalam kondisi sakit apapun penyakitnya, bahkan penyakit jantung secara ini lebih survive daripada orang yang nggak punya keyakinan agama. Kemudian di dalam ayat Allah dalam Al-Quran, ya, misalkan Allah sebutkan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Allah sebutkan dengan wazannun, ya, yaitu kisah Zunnun, ya. Dalam surat Al-Anbiya Allah sebutkan wazannun idz dzahaba mughadiban fadhanna an la naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Kisah Nabi Yunus yang semua kita tahu, beliau lari dari kaum beliau. Beliau ditugaskan oleh Allah untuk mendakwahkan kaum beliau nih. Tapi karena mendapatkan penolakan daripada kaum beliau, beliau akhirnya memisahkan diri, lari, menyeberang laut, pergi ke tempat lain. Ya. Karena marah sama kaum beliau. Jadi beliau tinggalkan tugas berdakwah di situ, berangkat pergi ke negeri seberang. Beliau naik perahu atau kapal yang sudah penuh, fulkil mashhun, yaitu kapal laut yang sudah penuh. Padahal sudah muatannya sudah nggak boleh lagi gitu. Tapi beliau maksa juga, naik juga. Akhirnya di tengah laut diterjanglah oleh ombak. Kaptennya bilang, ini harus dikurangi. Kalau ingin selamat semua, harus dikurangi muatan. Terus, muatannya dikurangi,
Gimana? Semuanya orang Pak, bukan kontainer. Kalau kontainer boleh kita buang. Ini semuanya orang. Jadi siapa yang harus diceburkan? Kalau supaya jangan mati semua. Terpaksalah kaptennya bilang bahwa harus ada yang diceburkan beberapa orang turun ke laut. Kebetulan nggak ada pakai apa? Nggak pakai pelampung atau safety pula itu. Ya zaman itu belum ada lagi. Ya, jangankan zaman itu, zaman sekarang pun nggak ada pakai orang ya. Orang berani-berani semua, katanya tawakal pada Allah aja lah. Nah, akhirnya buatlah undian supaya fair, nggak pakai adu jotos, undilah. Siapa yang keluar namanya ini, maka dia yang akan diceburkan. Oke? Diundi sama kaptennya. Keluar nama Yunus. Dikocok lagi, undi lagi, 3 kali Yunus lagi. Dikocok lagi, Nabi Yunus pula yang keluar namanya. Nabi Yunus ketika diundi 3 kali diundi, 3 kali beliau yang keluar nama. Jadi mau bilang apa? Beliau harus terjun bebas ke laut. Fal taqamahul hut wa huwa mulim, ya. Maka beliau diterkam oleh ikan yang besar dalam keadaan terhina, kata Allah. Allahu Akbar. Hidup akhir daripada kita membayangkan tragedi hidup yang paling hina itu, tragedi hidup yang dialami oleh Nabi Yunus ini, kondisi beliau lari dari masalah beliau ternyata mendapatkan masalah lebih besar. Terjun bebas ke laut, kemudian diterkam oleh apa? Oleh ikan lagi. Maka inilah titik paling rendah dalam hidup seseorang mungkin. Ya, Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, ya. Fanada fi dhulumat, ya. Maka Yunus ketika diterkam oleh laut, oleh ikan itu, nada fi dhulumat, maka dia menyeru, memanggil Allah dalam kegelapan berlapis-lapis, kata Allah. Zulumat itu berlapis-lapis. Kata para ulama 3 lapis paling kurang. Karena jamak dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab cuma paling kurang 3 bentuk jamaknya. Wanada fi dhulumat, Nabi Yunus menyerukan Allah dalam kondisi berdoa kepada Allah dalam kondisi kegelapan berlapis-lapis, yaitu apa? Gelapnya malam, gelapnya laut paling bawah yang nggak masuk lagi nggak masuk lagi cahaya matahari, dan gelapnya perut ikan. 3 kali kegelapan. Di dalam gelap berlapis gelap itu berlapis-lapis, beliau berdoa kepada Allah. Apa itu? Beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta. Lihat nih. Kalimah tauhid. La ilaha illa anta subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku sungguh betul-betul termasuk orang yang zalim terhadap diriku sendiri. Nabi Yunus mengakui itu, memanggil Allah dengan kalimah tauhid. Tahu diri Pak, pada saat kita berada di titik paling rendah. Siapapun dalam hidupnya merasa kondisi hidupnya sudah segelap Nabi Yunus. Mungkin kita gelap-gelap hidup kita masih ada lampu lah paling kurang. Ya, segelap-gelap hidup kita masih ada lampu tempat kita melihat gitu. Tapi ini titik paling rendah dalam hidup. 3 kegelapan sekaligus dalam hidup, di dasar laut lagi, itulah baik dipahami secara fisik atau secara majazi, begitulah titik rendah kehidupan seseorang. Titik di mana dia betul-betul dalam kegelapan. Mampukah kita untuk bangkit bertahan hidup setelah itu? Mampu Pak. Dengan apa? Kita memiliki hati yang beriman kepada Allah. Nah, itulah modal kita terakhir. Anaknya sudah tidak ada, istrinya sudah tidak ada, rumahnya sudah tidak ada, perusahaannya dulu ada, sekarang sudah habis semuanya, totally habis semuanya. Betul-betul gelap kanan kiri depan belakang, nggak ada siapa-siapa lagi. Dulu banyak orang yang mengeluh-elukan dia, banyak teman, sekarang semua menjauh, nggak ada lagi. Tinggal sendiri doang. Jalan kaki pula itu. Dan udah nggak tahu arah pun lagi itu. Udah. Titik kehidupan seperti gelapnya kehidupan Nabi Yunus. Bagaimana orang ini bisa bertahan hidup? Allah kabarkan, nih Nabi Yunus kejadian seperti ini. Ingat, kita masih punya modal dalam hidup apa?
alla ilaha illa anta subhanak. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang aku sembah selain Engkau ya Allah. Ya. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Aku berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Akui kita pernah berbuat zalim. Mungkin itu Allah hukum kita dengan itu biar kita sadar akan tauhid kita akan Allah. Mungkin dulu terlalu sombong dalam hidup ketika kita merasa memiliki segala sesuatu. Terlalu sombong kita. Sehingga Allah ajarkan kita dengan pelajaran yang sangat penting. Maka tenang bahwa kita memiliki hati yang masih beriman kepada Allah, itulah modal hidup kita untuk survive. Apa kata Allah? Fastajabna lah fanajjainahu minal gham. Maka kami jawab, ya, kami penuhi permintaan dari Yunus itu, ya, dijawab sama Allah. Akhirnya kan apa yang terjadi? Beliau dimuntahkan oleh ikan ke pantai. Selamat beliau. Ditelan ikan masih bisa selamat. Di perut ikan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat beliau. Maka fanajjainahu minal gham, kami selamatkan Yunus dari kedukaan. Ghamon loh kata Allah. Betul-betul berduka beliau. Maka siapa yang dalam hidupnya hari ini betul-betul berduka, nggak tahu harus ngomong pada siapa, jangan ngomong sama batu, Pak. Jangan ngomong sama tembok. Jangan ngomong sama pagar. Hina sekali hidup kita kalau harus ngomong sama pagar. Kenapa nggak kita menengadah pada Allah? Ngomong sama Allah. Mungkin selama ini nggak pernah kita ngomong sama Allah. Maka Allah paksa kita untuk ngomong seperti itu. Masih ada hati yang beriman. Itulah modal hidup kita. Tauhid itu menyelamatkan kita dalam kondisi hidup apapun. Fastajabna lah, kami aku itu. Oh Ustadz, itu kan hanya berlaku bagi Nabi Yunus, kita nggak berlaku. Enggak, tunggu. Ayatnya Allah katakan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan juga orang-orang mukmin kata Allah. Ini dia. Itu bukan masalah Nabi Yunus sudah cerita, kisahnya dongeng itu Ustaz mungkin, atau kisahnya sudah terjadi dulu, nggak mungkin tunggu. Allah katakan, kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan pula orang-orang yang beriman yang lainnya. Kita juga termasuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.